Halo para konco, piye kabare? Kembali lagi di channel YouTube Talking Sugar. Kali ini saya akan merangkum film yang berasal dari negeri tirai bambu yang berjudul Double World atau Dua Dunia. Walau berbeda dunia tapi tak bisa jadi satu. Dengan tidak banyak spoiler, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita diawali di kota Phoenix, ibu kota dari Zhao Selatan, negara yang dipimpin oleh seorang raja muda yang belum berpengalaman alias masih bau-bau kasur. Saat itu, dia mengangkat seorang guru besar yang bernama Guan sebagai penasihatnya. Kita panggil saja Kong Guan biar enak menyebutnya. Lalu adegan berpindah ke suatu kota atau desa. Ada anak muda yang bernama Yilong. Ini anaknya. Ia merupakan tokoh utama dalam film ini. Diperlihatkan ia sedang nyolong minuman dari PDAM di desa tersebut. Aksinya ini ketahuan oleh penjaga sekitar yang menyebabkan ia ditahan. Beberapa hari kemudian, suatu hari utusan dari Yan Utara datang untuk memberikan hadiah kepada sang raja. Namun ternyata hadiah yang dibawa adalah sebuah jebakan api dan bahkan kedua orang yang membawanya adalah asasin yang ditugaskan untuk membunuh sang raja. Namun karena sang raja saat itu dijaga ketat oleh para kesatria dan pengawalnya, kedua orang itu gagal menjalankan misinya serta mereka berdua berakhir dengan terbunuh. Atas kejadian itu raja pun menjadi panik. Karena saking paniknya sang raja, guru besar Guan memintanya untuk mengadakan kontes bela diri antara seluruh klan di Zhao Selatan untuk memilih marskal yang nantinya akan memimpin pasukan perang. Atas usul tersebut, sang raja menyetujuinya dan menyerahkan semua pelaksanaannya kepada guru Kong Guan. Karena zaman dulu masih menggunakan surat dan belum ada kantor pos, Kong Guan mengirimkan elang pembawa berita untuk mengabarkan kontes tersebut pada 8 klan yang ada di Zhao Selatan. Keesokan harinya, salah satu elang sampai ke klan King Yuan. Di sini, ketua klan langsung mengumumkan tentang kontes yang diadakan Kong Guan, di mana dia meminta 3 orang yang bersedia untuk dikirim ke ibu kota Phoenix. 3 orang yang bersedia membawa nama klan mereka adalah Dong Yilong, pemuda berandal yatim piatu yang ditinggal ibunya saat baru lahir dan tidak diketahui siapa ayahnya yang ada pada scene awal tadi. Lalu Juhun, seorang mantan tentara kerajaan yang dianggap sebagai pembelot. Ia diasingkan di desa itu. Tiba-tiba saja ia langsung maju untuk menawarkan diri saat mendengar nama Kong Guan. Lalu yang ketiga adalah Chang Xiu. Dia adalah seorang penjaga di daerah tersebut. Setelah berpamitan dan sedikit nasihat dari ketua klan, mereka bertiga akhirnya resmi menjadi wakil dari klan Jing Jiwon serta memulai perjalanannya menuju kota Phoenix. Diperlihatkan suasana yang panas sekali dan tidak ada yang jualan es tebu atau es campur. Tiba-tiba mereka diserang oleh kalajengking raksasa. Chang Xiu harus rela dirinya dimakan kalajengking raksasa karena tidak waspada. Praktis sekarang hanya menyisakan Juhun dan Yilong. Mau tidak mau mereka harus melawan si kalajengking dan akhirnya mereka dapat menebas salah satu capitnya. Lumayan buat makan. Yilong ini aslinya adalah pemuda yang baik hati, suka menolong. Walaupun di desanya ia disebut berandal karena sering berbuat onar. Namun di dalam hatinya yang paling dalam terdapat suatu ketulusan. Rencananya Yilong ingin mencari Chang Xiu yang sempat hilang. Namun Johan melarangnya karena mereka harus sampai di kota Phoenix sebelum bulan purnama. Di tengah perjalanannya mereka berpapasan dengan seorang gadis bernama Jinggang yang sedang dikejar oleh orang-orang dari klan Kadal. Dia dikejar karena dia telah mencuri lencana dari ketua klan Kadal yang akan digunakannya untuk masuk ke kota Phoenix. Tiba-tiba terjadi badai yang sangat luar biasa. Dan saat mereka semua sedang berlindung, Yilong melihat ketua dari klan Kadal yang lepas dari pegangannya dan ia refleks langsung berinisiatif untuk menolongnya. Mereka semua akhirnya selamat dan atas kebaikan Yilong, klan Kadal memberikan salah satu kuda mereka kepada Yilong dan Juhun
agar sampai di kota Phoenix lebih cepat. Begitu sampai di kota Phoenix, mereka langsung disuguhi pemandangan yang cukup mengerikan. Mereka adalah mata-mata dari Yan Utara yang mempunyai ciri-ciri cap di lengannya, digantung di depan gerbang kota sebagai peringatan di sini agar tidak macam-macam dan berani mencuri. Juhun dan Yilong langsung menuju pos peristirahatan para peserta kompetisi. Sempat terjadi keributan ketika klan Kadal melihat Jinggang yang juga sampai ke pos tersebut. Saya dibuat kaget karena pedangnya yang besar dan dengan senjata itu dia bahkan mampu mengimbangi 3 anggota klan Kadal. Lanjut, namun di tengah pertarungan tiba-tiba Kong Guan datang untuk menyambut mereka. Ia tak lupa membawa hewan peliharaannya yang merupakan anjing yang segede gaban. Mungkin kalau di dunia nyata itu tampak mustahil. Melihat Kong Guan datang, Juhun langsung memasang muka marah. Yang faktanya ia menyimpan dendam kepadanya. Penyebabnya adalah dulu saat Juhun masih menjadi tentara khusus kerajaan, dia dan pasukannya dijebak di tengah pertarungan besar tanpa sedikit pun mengirim bala bantuan. Ternyata dalang dibalik itu semua adalah Kong Guan. Dia merasa bahwa keberadaan tentara khusus itu akan mengancam rencananya untuk mengkudeta Zhao Selatan. Karena hal itu, semua pasukan khusus beserta kakak dari Juhun akhirnya terbunuh. Fakta lain adalah kakaknya Juhun ini merupakan komandan kompi dan pemilik tombak patah yang dibawanya sekarang. Dan dari peperangan itu hanya menyisakan Juhun, satu-satunya yang selamat dari kejadian tersebut. Lanjut, Yilong yang melihat Juhun marah langsung memitingnya dan dengan hal itu niat ingin membunuh Juhun pun jadi hilang. Malam harinya di penginapan, Yilong berkata kepada Juhun kalau dia tidak akan mengadukannya ataupun menghentikan niat balas dendamnya. Karena dia telah menganggap Juhun sebagai temannya sendiri, asalkan mereka harus memenangkan kompetensi ini. Keesokan harinya, mereka berdua jalan-jalan di kota sambil mencari orang untuk direkrut sebagai timnya. Karena syarat pertandingan setiap tim harus beranggotakan 3 orang. Jinggang yang dari tadi ngintil, dia menjahili Juhun. Dengan cara saat mereka sedang melihat-lihat acara lelang tawanan perang, Jinggang langsung mentoel Juhun yang mengakibatkan ia angkat tangan yang artinya mereka berdua akhirnya terpaksa membayar salah satu tawanan. Jinggang yang ngebet banget ingin ikut turnamen terus saja merayu Juhun dan Yilong karena ia tadi tak sengaja mendengar mereka kekurangan anggota. Jinggang menawarkan diri untuk bergabung. Awalnya Jiun tidak setuju karena tadi telah dipermainkan. Namun akhirnya ia tidak bisa menolak karena Yilong menyetujui Jinggang untuk bergabung. Alasan lain yaitu waktu pertandingan yang semakin mepet. Mereka bertiga akhirnya menuju penginapan untuk beristirahat untuk bersiap mengikuti pertandingan keesokan harinya. Di penginapan terlihat tawanan yang tadi siang ditebus ternyata ikut ke sana. Perempuan itu bernama Binu. Saat tatapan pertama melihat Juhun saya kira mereka jatuh cinta, tapi enggak. Dia tampak langsung mengenali tombak yang dibawa Juhun. Ternyata ayahnya dulu terbunuh oleh kakak dari Juhun dengan menggunakan tombak tersebut. Karena hal itu, ia ingin membalaskan dendamnya terhadap Juhun. Namun, Juhun berkata kalau dia akan menebus dosanya setelah berhasil membunuh Kong Guan. Bino yang merasa tidak mampu bertarung 1 lawan 1 dengannya lalu menyetujui persyaratan tersebut. Keesokan hari, pertandingan pun tiba. 8 klan yang datang dari seluruh penjuru negeri sudah berkumpul di arena pertandingan. Babak pertama adalah babak penyisihan. Peraturannya sederhana, yaitu seluruh tim hanya disuruh untuk menyeberang dan melewati rintangan. Lalu 3 tim pertama yang berhasil finish duluan akan dinyatakan sebagai pemenang dan berhak lanjut ke babak selanjutnya. Dan pertandingan pun dimulai. 1 tim gugur karena terjatuh ke dalam rintangan dan tim Yilong yang memimpin pertandingan untuk saat ini. Namun tiba-tiba arenanya berputar arah dan membuat mereka berada di posisi terakhir. Sementara tiap tim masih berusaha menghindari serangan satu sama lain.
Namun tiba-tiba muncullah rintangan baru, yaitu bola besi yang meluncur secara acak. Karena hal itu, salah satu tim gugur karena tergencet bola besi yang sedang bertabrakan. Tiap tim berusaha menghindari bola itu dengan caranya masing-masing. Tim cewek-cewek dari klan Sichuan yang good looking menjadi yang pertama lolos. Disusul urutan kedua yaitu timnya Yilong yang lolos. Walaupun sebelumnya Yilong sempat menolong tim dari klan lain yang hampir jatuh. Dan posisi ketiga akhirnya diisi oleh tim dari klan Falcon. Tetapi hal naas terjadi ketika ketuanya yang sangat berambisi untuk menang sampai harus memotong kaki anggotanya yang tersangkut di rantai yang sempat menghambat mereka. Sisa tim yang kalah lalu dicat mukanya sebagai pecundang. Sementara tim yang lolos ke babak selanjutnya diberikan medali oleh Gong Guan. Saat pemberian medali, Gong Guan tidak sengaja melihat tombak yang dibawa oleh Jung Hun dan langsung mengenalinya. Jung Hun pun sempat emosi lagi dan berniat membunuhnya. Namun karena dijewer oleh Yilong, niat Suhu untuk membunuh Gong Guan tertahan karena malu dengan Jinggang. Gong Guan pun lalu memberinya selamat dan pergi begitu saja.